juga G20 sudah berhasil melakukan pertemuannya di pekan kemarin, meskipun dengan hasil yang relatif mengecewakan menurut saya, karena angka pemangkasan kuota produksinya hanya berkisar 9,7 juta barel per hari. Dari proyeksi awal di kisaran 20 juta barel per hari untuk menciptakan rekor, ternyata tidak berhasil. Bahkan kali ini kalau Anda lihat dari pergerakan crude oil yang cenderung turun, bukan mustahil $20 per barel pun akan kembali tercipta. Lalu bagaimana dengan sentimen market? Sentimen market seharusnya juga kembali turun, tapi kali ini kembali terdorong dan terdongkrak berkat bantuan Fed. Yes, lagi-lagi Fed keluar dengan statement bahwa mereka mengeluarkan sekitar 2,3 triliun US dollar untuk membantu small business dan juga kalangan-kalangan perusahaan lain yang terkendala akibat virus corona. Tentunya ini mengisyaratkan bahwa paket QE yang dilakukan oleh Fed tentunya masih cukup efektif, dan Anda bisa lihat 2,3 triliun US dollar itu adalah berasal dari Fed mencetak uang. Ingat, QE, quantitative easing, adalah memperbanyak dolar dengan salah satu caranya adalah mencetak uang tersebut. Dan ini pula yang akan menjadi fondasi yang cukup baik terhadap gold. Anda bisa lihat rally sudah kembali terjadi, bahkan PR kedua kita 1663 ataupun 1665 berhasil ditembus, dan kali ini 1690 yang tercipta. Saya rasa bukan mustahil PR ketiga kita pun akan kembali tembus. PR ketiga kita kali ini berada di kisaran 1697 ataupun 1703. So, jika dua area ini cukup fantastis dan berhasil dilewati, bukan mustahil kita akan mendapatkan pola kenaikan lanjutan rally yang jauh lebih tinggi dari apa yang kita duga. Yes, selama Fed menggelontorkan ataupun dalam fase mencetak uang, yaitu dengan program QE-nya, maka kemungkinan potensi tersebut tidak akan menghalangi gold untuk kembali terjun atau bahkan turun terlampau dalam. Saya rasa ini adalah kesempatan untuk Anda yang ingin memanfaatkan situasi tersebut, karena kita masih dalam sinyalemen Fed yang mengatakan QE ataupun program monetary easing masih akan berlanjut kurang lebih dalam 1 tahun ke depan. Well, kali ini pola yang menurut saya cukup menarik dalam pola grafik H4 adalah ditemukannya tendensi ke arah Elliott Wave Principle. Well, seberapa efektif? Anda tentu masih ingat dengan apa yang sempat saya sampaikan dalam seminar 2019 yang lalu di Kota Bandung. Saya sempat mengatakan hal ini kala gold menciptakan wave keempat, lalu kemudian menjelang wave kelima terbentuk, dan hasilnya Desember, Januari, Februari, bahkan extend hingga bulan Maret terjadi kenaikan yang cukup fantastis meskipun terjadi koreksi kembali. Dan saya rasa ini adalah kesempatan kembali karena wave ketiga masih belum selesai, yang biasanya wave ketiga tersebut akan jauh lebih panjang dari wave 1, dan jika ini terkonfirmasi maka wave keempat disitulah momentum yang kemungkinan akan terjadi loncatan yang cukup menarik dan cukup tinggi untuk gold. Technical view 13 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 13 April 2020 per jam 12:34 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1691.90 dan low 1679.60, dan kali ini running price masih bertahan di kisaran 1682.40 meskipun sempat terjadi volatilitas yang relatif sepi atau relatif sempit, kurang lebih 1682 hingga 1684. PR kedua yang sempat saya sebutkan pekan kemarin, kurang lebih di akhir pekan kemarin, areal 1663 ataupun 1666 berhasil ditembus di penghujung hari Kamis. Ya, sesi perdagangan menjelang penutupan jelang libur Good Friday, kala itu berhasil spike hingga 1689.50 dan ditutup di areal 1682.90. Oke, kalau Anda perhatikan di sini, pola pergerakannya sebetulnya di tanggal 9 Maret yang lalu dengan areal tertinggi 1703.10. Saya rasa kalaupun kita akan sepakat kalau misalkan menunjukkan potensi pergerakan, areal tertinggi pasti akan kecenderungan tertahan seperti pola double top. Tapi kita akan lihat dalam kemudian hari atau di beberapa hari ke depan, apakah ini betul-betul jadi resisten yang cukup kuat dalam kategori double top atau justru dengan mudahnya akan ditembus. Nah, kurang lebih juga seperti apa yang sempat saya jelaskan dalam Spotify ataupun channel podcast kami, di areal kenaikan pertama 20 Maret, lalu kemudian dia up, lalu kemudian terkoreksi sampai kurang lebih 1 April mulai naik lagi, dan kemarin kurang lebih sempat spike ataupun terkoreksi di 7 April dan kembali naik setelah berikan sinyal doji di tanggal
lalu 9 Aprilnya melanjutkan kenaikan. Jadi kemungkinan potensi pergerakannya relatif stabil dan relatif aman menurut saya, dan kategori normalnya selalu dengan kenaikan yang bertahap dan cenderung tidak terlampau sporadis, tapi memang betul-betul ada areal koreksi yang dibutuhkan. Seperti apa yang terjadi kemarin atau di pekan kemarin, saat dia sudah spike menembus 1640 PR pertama, lalu kemudian tertinggi di 1668, lalu kemudian 1678 terkoreksi ke 1641, dan di areal tersebut ternyata masih menjadi areal yang cukup kuat, kemudian mendorong kembali melewati areal 1678. Jadi untuk kali ini pun rasa-rasanya akan menjadi areal yang sama, dan secara ideal sebetulnya areal yang sebelumnya menjadi areal resisten akan menjadi areal support seperti apa yang sempat terjadi kemarin-kemarin. So 1663, 1665 ataupun 1666 itu akan menjadi areal support yang cukup efektif untuk beberapa waktu ke depan dan harus menjadi faktor koreksi yang cukup normal. Well, at least untuk hari ini saya tidak melihat potensi koreksi ataupun reversal bearish dikarenakan potensi candle sebelumnya doji candle lalu kemudian diliputi dengan bullish candle, maka kemungkinan harusnya kali ini pun akan terjadi kelanjutan. Lalu kemudian kalau kita lihat outlooknya dari grafik H4, seperti biasa saya ingatkan kembali kita masih punya project yang cukup baik yaitu cup and handle, di mana ini adalah bagian cup, ini adalah bagian handle, dan garis biru ini adalah areal kenaikan atau ketinggian atau kedalaman dari areal cup yang saya sudah extend atau saya perpanjang, dan kurang lebih areal garis sejajarnya saya mendapatkan kurang lebih di 1728. Jadi PR kita masih cukup banyak. Namun saya ingin Anda perhatikan pola gejala pergerakan. Di wave terakhir ini kurang lebih kalau ini cup and handle, lalu dia mulai tembus. Nah setelah penembusan ini terjadi juga rintangan berikutnya yang kemarin saya sebut dengan falling wedge dan berhasil menembus areal resisten. Lalu saya coba menarik garis putus-putus ini sebagai areal support trendline yang menunjukkan bahwa pergerakan dalam fase kenaikan atau uptrend, sehingga kemungkinan potensinya sangat layak untuk Anda manfaatkan jika ada koreksi di area berapapun. Well, kita lihat potensi koreksi yang sangat ideal ada berimpitan di area coklat, yang mana area coklat tersebut adalah area historical price. Kalau saya geser ke kiri, itu adalah area historical tertinggi atau yang menjadi resisten 1664. Lalu kemudian di periode 11 Maret 2020 juga sama, kurang lebih di area 1664. Lalu juga di periode sebelumnya di tanggal 24 Februari juga sama di area 1664. So kita memiliki 3 titik penting yang berimpitan dengan garis putus-putus tersebut. Maka dari itu ini merupakan area kuat untuk beberapa waktu ke depan. So secara ideal sebetulnya area buy on dip kita untuk kategori medium term atau memanfaatkan QE dari Fed untuk faktor dorongan selanjutnya adalah di angka 1664 ataupun 1666. Tapi untuk intraday kali ini saya rasa dengan memanfaatkan situasi market yang relatif sepi, perayaan Paskah dan volatilitas atau volume cenderung terbatas, maka kemungkinan potensinya saya hanya mengincar kisaran support terdekat di area 1672 ataupun 1673. Dan kalau seperti ini, maka potensi kita memiliki area resisten 1697 dan juga 1703 semakin mendekati kenyataan. So untuk kali ini, jika ini diasumsikan area rejection yang cukup fantastis, lalu ini diasumsikan sebagai area up, maka saya bisa saja menghitung ini sebagai wave 1, wave kedua, wave ketiga, di mana wave ketiga biasanya akan cenderung lebih panjang daripada wave ke-1, sehingga kemungkinan ini belum saatnya dia terkoreksi. Kalaupun terkoreksi, masih ada area coklat yang menurut saya masih cukup ideal sebagai area efektif. So kita masih akan lihat ke area kenaikan tersebut. Silakan lakukan buy on dip di area 1674.40 ataupun 1676.00. Target pertama saya adalah 1681.00 dan target kedua saya adalah 1688.80. Stop loss 1668.00, meskipun lagi-lagi saya ingatkan area coklat berada di kisaran 1665 sampai 1666. Sehingga kemungkinan kalaupun Anda mendapatkan atau sabar menanti 1668 untuk area buy, saya sarankan untuk merubah strategi TP ataupun SL sesuai dengan keadaan dan kondisi market di hari ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.